Assalamualaikum. Kali ini Upia akan bikin gulai cumi bunting yang dicampur dengan daun tapak leman. Ini adalah pertama kalinya Upia mengolah cumi ini. Sebelumnya benar-benar tidak pernah bikin cumi, tidak pernah beli cumi, ataupun tidak pernah membuat olahan cumi lainnya. Nah, bagaimana ya kira-kira pengalaman pertama kali mengolah cumi ini? Cumi yang Upia bikin gulai cumi bunting kali ini belinya di Pasar Pitala, pasar dekat rumah. Segini itu harganya 30.000. Isinya ada 3 buah yang besar-besar. Baru tahu kalau harga cumi emang semahal itu ya. Apalagi ini cumi yang besar-besar. Nggak tahu lah kalau cumi yang kecil itu berapa harganya. Cumi tadi Upia bersihkan sebersih-bersihnya karena belum pernah membersihkan cumi. Jadi sebelum membersihkannya tadi Upia cek dulu di Google bagaimana cara membersihkan cumi ini. Upia bikin cuminya emang dibuang kulit luarnya, lalu dibersihkan di dalamnya, dan dibuang pula mata serta tulang atau mulut ya yang ada di kepalanya itu. Agar cuminya itu tidak terlalu amis, ini Upia kasih perasan jeruk nipis yang banyak. Ini jeruk nipisnya gratis ya, karena ditanam di rumahnya mertua. Jadi gak apa-apa dikasih yang banyak air perasan jeruk nipisnya agar tidak amis nanti si cumi ini. Oh iya, selain dikasih perasan jeruk nipis, tambahkan juga sedikit garam agar nanti tidak amis si cumi ini saat diolah. Nah, ini disisihkan dulu. Selagi itu kita bikin bahan lainnya. Nah, selagi dimarinasi, hal pertama yang dilakukan yaitu membuat isiannya. Untuk isiannya Upia pakai 5 kotak tahu, harganya itu 5.000. Nah, tahunya ini dihancur-hancurkan dulu sebelum diolah. Nanti juga ada campuran telur. Nah, dalam menghancurkan ini juga sesuai selera ya. Kalau di sini Upia hancurkannya tidak terlalu halus karena nanti mau ada tekstur tahunya juga nanti di dalam cuminya. Makanya tidak terlalu halus pula digilingnya atau diuleknya. Lalu tambahkan 2 butir telur. Perbandingannya berarti 5 kotak tahu itu Upia pakai sekitar 2 butir telur. Nah, telur yang sudah dipecahkan itu dicampur-campurkan ke tahunya sampai semuanya tercampur rata. Untuk seasoningnya itu Upia pakai yang paling simpel aja, cuma pakai garam, penyedap, dan sedikit lada bubuk. Penyedapnya Upia pakai yang kaldu jamur biar makin gurih nanti. Setelah itu baru diaduk-aduk lagi sampai merata. Untuk takarannya itu juga menyesuaikan sendiri ya dengan kebutuhan. Nah, setelah tercampur rata telur, tahu, dan bumbunya, masukkan ke dalam plastik. Cumi yang sudah dimarinasi tadi Upia cuci bersih lagi. Nah, biar nanti tidak amis, tambahkan sedikit saja perasan jeruk nipis. Jadi perasan yang kedua ini cukup sedikit saja agar tidak amis nantinya. Ini tahu telur yang sudah dimasukkan plastik jadinya banyak ya, ada 2 plastik. Nah, di sini Upia pakai tusukan sate karena tidak punya tusukan gigi. Kalau punya tusukan gigi itu lebih bagus lagi. Masukkan isiannya itu ke dalam tubuh si cumi ini, padat-padatkan, lalu isi lagi. Intinya sampai padat ya, karena masih banyak rongga di bawahnya itu nanti. Setelah diisi, jangan lupa sisakan bagian ujungnya itu nanti untuk merekatkan si tusukannya. Nah, setelah hampir penuh, tidak sampai penuh, baru dimasukkan si kepala cumi ini. Nah, di sini Upia pakai tusukan gigi atau tusukan sate kalau tidak punya, direkatkan di bagian atasnya. Karena ini pertama kali bikin jadi agak grogi ya, karena Upia sedikit kesusahan menyambungkan si kepala cumi ini dengan si badan cuminya. Intinya kita tusuk dulu badannya. Setelah badannya tertusuk baru kita masukkan si kepalanya. Jadi lebih mudah nanti kalau dilakukan dengan cara seperti itu. Nah, di sini juga harus hati-hati ya, karena nanti takutnya akan bocor jika diisi terlalu penuh. Nanti takut melimpah saat dikukus atau dimasukkan ke dalam gulainya nanti.
Karena ini tusukan satenya terlalu panjang, makanya Upi patahkan. Karena tidak bisa dipatahkan, ini Upi pakai gunting untuk mematahkan si lidi ini. Setelah dibantu dengan gunting sedikit, baru dipatahkan secara manual. Makanya lebih baik kamu pakai tusukan gigi, karena tusukan gigi itu lebih pas ukurannya untuk menutup si badan cumi dan kepala cumi ini. Baru selesai satu cumi, lanjut ke cumi berikutnya. Masukkan si isiannya itu ke dalam badan cumi, jangan sampai terlalu penuh. Nanti bagian atasnya akan kita luangkan sedikit untuk memasukkan kepalanya. Berhubung ini pertama kali Upi bikin gulai cumi bunting ini, jadi dimaklumkan ya kalau isiannya itu tidak sempurna bentuknya. Di sini juga Upi kebingungan awalnya bagaimana cara mencocokkan si badan cumi dan si kepala cuminya. Karena pas tadi mencuci si cumi ini kan kita pisahkan bagian kepala dan bagian badan. Nah, Upi nggak tahu apakah ini kepala dan badannya punya si cumi ini atau badan dan kepala ini punya temannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, walaupun badan dan kepalanya itu punya cumi yang berbeda. Yang penting si pas waktu kepalanya masuk tertutup semuanya si badan cumi ini. Oh iya, ternyata tadi pas membersihkan si cumi ini ternyata ada nyempil satu anak si cuminya. Jadi semuanya ada 3 cumi besar dan 1 cumi kecil. Ternyata isiannya banyak lebihnya, bahkan satu plastik belum terpakai sama sekali. Nah, buat kamu yang pakai 3 cumi mungkin cukup 3 tahu 1 butir telur saja. Sebelum cuminya diolah ke gulai, nah di sini Upi kukus dulu agar lebih padat si cuminya. Nah, termasuk juga sisanya juga Upi kukus dulu sebelum diolah nanti ke dalam gulai. Kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu, jadi setelah kukus panas baru dimasukkan si cumi dan sisaannya tadi. Nah, untuk mengukusnya tidak terlalu lama, cukup sampai 5 menit atau sampai si cuminya itu mengeras. Ternyata ada satu bagian cumi yang bocor, mungkin itu kepenuhan atau ada bolongan di bawahnya, jadi bocor si cumi yang satunya ini. Tapi nggak apa-apa karena isiannya juga sudah padat. Untuk bumbu gulainya, Upi pakai bumbu gulai seperti biasanya saja, pakai bawang putih yang agak banyakan, lalu pakai cabai rawit yang merah, boleh juga pakai cabai rawit yang hijau. Nah, ini Upi giling dulu dengan sedikit garam sampai halus. Setelah halus nanti baru Upi tambahkan dengan bawang merah. Kalau bumbu gulai itu lebih enak jika bawang merah dan bawang putihnya itu digiling langsung, bukan beli yang sudah digiling atau yang di blender. Setelah bawang putih dan cabai rawit merahnya sudah halus, baru di sini Upi tambahkan bawang merahnya. Paling enak kalau menggiling bumbu itu emang di batu lado yang ini ya, karena lebih lebar tempatnya dan juga lebih cepat halusnya. Jika sudah halus, jangan lupa masukkan ke dalam kuali kesayanganmu. Di sini Upi pakai teflon kesayangan Upi. Jangan lupa pula ditambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu cabai giling merah. Untuk takarannya itu menyesuaikan. Nah, lalu ada pula sedikit jahe, sedikit kunyit, dan pula sedikit lengkuas. Untuk lengkuasnya itu lebih banyak daripada si jahe. Lalu tambahkan pula ketumbar bubuk serta lada bubuk. Itu sedikit saja ya, si ketumbar dan si ladanya. Daun-daunnya juga jangan lupa, di sini Upi pakai daun kunyit. Karena untuk gulai itu wajib pakai daun kunyit. Karena cumi itu nanti takutnya amis, Upi tambahkan pula daun jeruk. Biar gulainya itu tidak hanya cumi isian di dalamnya, Upi tambahkan si daun cebok sama daun tapak leman yang banyak. Daun ini pengganti sayur nanti di gulainya. Nah, daun ini juga gratis diambil dari halaman rumahnya nenek. Nah, banyak ya daun tapak lemannya. Nah, kira-kira daun tapak leman ini lebih baik lebih halus diirisnya daripada ini. Upi tadi juga beli santan 5.000, minta bagian encernya. Nah, yang encernya masuk semua, sementara yang kentalnya cuman masuk sedikit saja dulu.
Nanti santan kentalnya akan masuk terakhir menyusul saat si gulainya sudah hampir matang. Setelah semua bumbu, santan, dan dedaunan masuk, jangan lupa hidupkan kompor lalu ditunggu sampai benar-benar mendidih. Nah, jangan lupa terus diaduk sampai semuanya mendidih. Setelah mendidih, pertama baru Upiak masukkan si daun tapak leman. Karena si cuminya itu kan sebenarnya sudah matang bagian dalamnya. Dimasukkan daun tapak leman terlebih dahulu biar nanti dia matang bersamaan si cuminya. Setelah daun tapak leman masuk, diaduk-aduk sebentar lalu ditunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, jangan lupa diaduk-aduk sebentar agar nanti matang merata si daun tapak lemannya. Setelah daun tapak lemannya dirasa matang, baru masukkan si bintang utamanya, yaitu cumi yang sudah kita kukus tadi. Nah, untuk cuminya ini kita masak sampai cumi luarnya itu matang, dan jangan terlalu lama pula karena nanti takutnya alot si cuminya ini. Karena cuminya bunting, jadi tidak masuk ke dalam semua gulai. Makanya si cumi ini Upiak siram-siram dengan kuah gulai, atau bagi kamu yang bisa membalikkannya, dibalik pula si cumi ini agar nanti matang merata bagian atas dan bagian bawahnya. Setelah cuminya hampir matang, ini santan kentalnya tadi sudah masuk tapi nggak ke record. Setelah santan kental masuk, baru masukkan asam kandi sekitar 3 keping. Nah, masih ingat kan tadi kan ada sisaan isian cumi ini. Sisaan ini kan sudah dikukus pula, jadi juga sudah matang. Sisaan ini dipotong-potong semuanya. Nah, lalu dimasukkan ke dalam gulai cumi ini. Nah, walaupun tadi sisaannya banyak, tetap terpakai ya. Jadi walaupun cuminya sedikit, dibantulah sama isian cumi yang bersisa tadi. Walaupun cuminya hanya ada 3, tapi terbantu sama isian yang banyak ini. Jangan lupa koreksi rasa sebelum kompor dimatikan. Upi ambil sedikit kuahnya lalu diicip-icip. Jika rasanya sudah pas, nah baru kamu bisa matikan kompor. Oh iya, sebelum mematikan kompor itu sebaiknya diunyai dulu, yaitu mengecilkan apinya dan dibiarkan dia itu meresap sampai ke dalam. Nah, setelah diunyai, lalu matikan kompor dan kamu sajikan ke dalam mangkok kesayanganmu. Walaupun ini pertama kalinya Upiak bikin gulai cumi bunting, ini hasilnya benar-benar mantap, sedap, dan nikmat. Nah, bagi kamu yang pengen recook, jangan lupa di screenshot semua bahan-bahannya. Selamat mencoba ya, semoga berhasil.